semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Bos Ducati Gigi Jaliknya gugat kemenangan Jorge Martin di MotoGP Thailand. Terbukti curang saat menang di MotoGP Thailand. Kenapa Jorge Martin tidak kena penalti? Terbukti curang saat menang di MotoGP Thailand 2023. Jorge Martin tidak kena penalti. Jorge Martin terbukti melanggar aturan batas minimal tekanan angin ban yang diterapkan di MotoGP. Tidak sendirian, Martin didapatkan melanggar aturan batas minimal tekanan angin ban bersama Alex Espargaro dan Marc Marquez. Alex Espargaro mendapatkan hukuman penalti 3 detik karena tekanan angin bannya di bawah batas minimal. Lebih dari 50% sesi balapan MotoGP Thailand berlangsung. Akibat ini Alex Espargaro dihukum penalti 3 detik. Berbeda dengan Alex Espargaro, untuk Paul Espargaro, Marc Marquez dan juga Jorge Martin hanya mendapatkan peringatan saja, tidak ada penalti waktu. Bukan dianamaskan sehingga Paul Martin tidak mendapatkan penalti penambahan waktu. Nyatanya peraturan yang berlaku memang begitu. Itulah yang sempat ditanyakan oleh Film Stewart MotoGP. Duel Pecco Bagnaia dan Jorge Martin bikin pusing bos Ducati. Gigi Jaliknya mengatakan, "Saya janji bakal adil." Persaingan perebutan gelar juara dunia MotoGP 2023 semakin ketat di sisa 3 seri terakhir musim ini, yaitu Malaysia, Qatar, dan Valencia. Saat ini dua pembalap Ducati yaitu Francesco Bagnaia hanya memiliki selisih 13 poin dari Jorge Martin yang ada di posisi 2 klasemen MotoGP 2023. General Manager Ducati Corse Gigi Jaliknya pun berjanji untuk memberikan informasi terbaik untuk membuat pertarungan perebutan gelar Francesco Bagnaia dan Jorge Martin menjadi adil. Ducati dijamin menobatkan juara MotoGP 2023 kedua berturut-turut setelah 15 tahun tanpa kemenangan. Musim ini 3 pembalap Ducati yang bersaing merebutkan gelar juara dunia yaitu Pecco Bagnaia, Jorge Martin, dan Marco Bezzecchi yang secara matematis mampu finish di posisi teratas. Oleh karena itu pesanan tim dari Ducati saat pembalap pabrikan mereka bertarung dengan Pramac dan Formula 6 akan diawasi dengan cermat. Semua pembalap lain akan menikmati balapan terakhir musim ini, kata manajer Ducati Gigi Jaliknya. "Saya tidak yakin saya akan benar-benar bahagia, itu adalah pertarungan saudara," ungkapnya. "Mereka harus memiliki semua peluang yang ada untuk menang. Kami akan memberikan semua pengendara kami informasi terbaik untuk melakukan yang terbaik," jelasnya. "Kami akan berusaha memberikan motor terbaik untuk bertarung. Ini adalah tugas kami, inilah yang harus kami lakukan dalam 3 balapan terakhir," tuturnya. Saat ini Pecco Bagnaia masih unggul 13 poin di puncak klasemen meski Martin memenangi sprint dan Grand Prix di Thailand akhir pekan ini. Masih ada 3 putaran lagi dimulai di Malaysia dalam 2 minggu yang bisa merubah keadaan di klasemen. "Tahun lalu adalah tahun yang fantastis bagi kami, namun tahun ini mungkin lebih baik," kata Gigi Jaliknya dengan gembira. "Kami sangat senang, sungguh membahagiakan bagi kami semua orang bekerja di Ducati Corse karena mereka mendapatkan imbalan atas pekerjaannya," paparnya. "Saya berharap ini akan menjadi pertarungan sesungguhnya hingga akhir," sambungnya. "Kami sudah melihat tahun ini balapan hari Minggu sungguh luar biasa, mereka banyak salip menyalip," tungkasnya. Di sisi yang lain, kala di MotoGP Thailand, Pecco Bagnaia salahkan ban. Kala di MotoGP Thailand 2023, Francesco Bagnaia mengungkapkan hal tersebut karena kesalahan memilih ban. Saat balapan di Changi International Circuit Minggu 29 Oktober 2023, balapan 26 lap yang akhirnya dimenangi Jorge Martin ini merupakan perjuangan untuk bertahan dari panas dan menghemat ban belakang. Sesuatu yang dilakukan oleh para pembalap. "Sejujurnya saya sangat senang karena awal yang sempurna. Saya bisa melakukan balapan dengan mengendalikan ban belakang," kata Pecco Bagnaia. "Sebelum kami menyelesaikan lap pertama pertarungan dimulai, terjadi banyak kontak, banyak pertarungan, itu sangat intens," tambahnya. "Saya tidak punya waktu untuk mengatur ban belakang. Saya harus banyak menekan untuk menutup jarak. Sayangnya saya tiba di grup tidak dalam kondisi terbaik dengan ban belakang," ujar Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia juga mengungkapkan sebelum memasuki lap terakhir dimulai,
Ia sempat melakukan upaya yang sangat berani untuk mengambil posisi Martin ketika dia melewati bagian luar pembalap Spanyol itu. Namun Jorge Martin memposisikan dirinya dengan sempurna di dalam yang juga memungkinkan Binder mendapatkan kembali posisi kedua. Saya mencoba keluar dari tikungan 1 dan 3. Saya merugi banyak. Saya memperoleh sektor 3 tetapi tidak cukup untuk mendekatinya, ungkapnya. Saya memikirkan Brad Binder akan menyalip Jorge Martin tetapi dia tidak melakukan percobaan yang sempurna. Itu sulit bagi saya, imbunya. Sementara itu, membahas perebutan gelar, Pecco Bagnaia mengatakan dengan selisih 13 poin adalah hal yang sangat seru. Mari kita lihat, kami mulai balapan di luar negeri dengan selisih 3 poin, sekarang menjadi 13. Itu positif, tuturnya. Saya marah tentang kemarin saya melewatkan start dan kehilangan terlalu banyak poin ketika saya cepat. Kami harus mengembangkan dalam lomba lari cepat dan serangan waktu, kata Pecco Bagnaia. Pembalap pabrikan Ducati Francesco Pecco Bagnaia mengaku sangat gregetan usai kalah lagi melawan Jorge Martin di MotoGP Thailand 2023. Juara dunia MotoGP 2022 itu cukup beruntung bisa naik podium 2. Setidaknya jarak poinnya dengan rider pertama Ducati masih aman, selisih 13 poin. Pecco Bagnaia yang menuntaskan balapan finish ketiga di belakang Martin dan Brad Binder. Tetapi steward memberikan voucher setelah rider pabrikan KTM itu dikenakan sanksi penalti usai melanggar track limit di lap terakhir. Strategi awal yang ambiar, Pecco menjelaskan. Di awal balapan ia memulai rombongan dengan baik, terlihat dalam rombongan. Saya berusaha keras melewati Marc Marquez. Saya dihadang Marc Marquez. Strategi awalnya mengaku akan main menunggu selama mempertahankan kinerja ban belakang. Jujur saja saya senang karena saya bisa mulai bagus. Saya bisa mendekati Luca Marini dan bisa mendapatkan posisi ketiga. Saya bisa balapan dengan mengendalikan ban belakang, kata Pecco Bagnaia. Namun tak sampai 1 lap, pembalap di depannya mulai ambil risiko. Di sini Pecco mengaku gregetan banyak kontak antar rider termasuk dirinya dan Alex Marquez. Sebelum kami menyelesaikan lap pertama, pertarungan sudah dimulai. Terjadi banyak kontak, pertempuran yang sangat intens, kata Pecco. Tak berhenti di situ, Pecco mengaku terpaksa terus menekan motor agar posisinya tak tertinggal jauh. Mau tak mau, Pecco mengatakan ia perlu mengorbankan ban belakang motornya. Ia bahkan kewalahan melawan 2 Marquez bersaudara dan Binder. Ia bahkan nyaris 1 detik lebih belakang Jorge Martin yang sudah memimpin sejak awal balapan. Saya tak punya banyak waktu untuk mengatur ban belakang. Saya terus menekan untuk menutup jarak. Menurut Pecco, pertempuran di awal balapan juga tak didukung dengan kinerja ban yang baik. Sayangnya datang tidak dalam kondisi terbaik dengan ban belakang, katanya. Pecco tetap bersyukur pembalap jebolan Framatome Academy memungkiri jika mendapatkan keberuntungan. Pecco naik podium usai Binder terkena track limit. Bagaimanapun rasanya kami bisa bangkit dan bisa podium kedua.